Hari itu dimulai cerah. Pagi itu, matahari bersinar hangat, menyelimuti kota dengan cahaya keemasan. Aku duduk di kursi dekat jendela bas kota, membiarkan angin pagi yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka menyentuh wajahku. Lagu-lagu di earphone mengalun pelan, mengiringi perjalanan rutin ke kampus. Sesampainya di gerbang utama kampus, aku segera melihat dua sosok yang sangat familiar berdiri menungguku. "Hei, akhirnya datang juga," seru Lina, sahabatku yang manis dan lembut. Rambutnya yang panjang dikepang dua, dan seperti biasa, wajahnya sedikit pucat. Telat 5 menit, tambah Maya, sahabatku yang satu lagi, tinggi, sporty, dan selalu bersemangat. Tangannya menggantung tas selempang, dan dia seperti biasa mengenakan hoodie meskipun hari itu cukup panas. "Aku bukan telat, kalian aja yang datang kepagian," kataku sambil tertawa kecil. Kami bertiga berjalan bersama menuju gedung fakultas. Jurusan kami sama, biologi. Banyak yang bilang aneh kenapa kami bertiga, dengan kepribadian sangat berbeda, bisa akrab. Tapi kurasa justru itu yang membuat kami cocok. "Lina, kamu nggak apa-apa? Tadi mukamu kelihatan pucat," tanyaku. "Aku cuma kurang tidur aja, mimpi aneh semalam," jawab Lina pelan sambil tersenyum tipis. "Lagi-lagi, kamu harusnya mulai serius istirahat," kata Maya dengan nada setengah kesal. Lina hanya mengangguk sambil tertawa kecil. Aku menggandeng tangannya. "Nanti aku kasih teh herbal yang biasa Mama bikin, ya." Kuliah hari itu berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa, beberapa dosen tampak sedikit gugup dan sering melirik ke arah pintu atau jendela. Aku mengira mereka hanya lelah atau terburu-buru. Tidak terlalu kupikirkan. Setelah kelas selesai, Maya langsung mengangkat tangan tinggi. "Kantin. Aku butuh karbohidrat," katanya dramatis. "Aku juga lapar," kata Lina pelan, senyumannya lembut. Kami berjalan menuju kantin kampus yang baru direnovasi. Dindingnya sekarang terbuat dari kaca besar yang membuat ruangan terasa terang dan luas. Deretan stand makanan berjajar, dari masakan Indonesia sampai ramen dan wafle modern. Aku sedang melihat-lihat menu nasi ayam sambal matah saat mataku tertuju pada seseorang di sudut ruangan. Dia, senior yang diam-diam aku perhatikan sejak semester lalu. Duduk sendiri, mengenakan jaket hitam di atas kemeja kampus. Rambutnya sedikit berantakan tapi terlihat pas. Matanya tajam, serius menatap ponsel dan sesekali menyendok makanannya. "Jangan bilang kamu naksir dia lagi," bisik Maya sambil menyikutku. "Siapa?" tanya Lina polos, lalu mengikuti arah pandanganku. "Astaga, dia lagi sendirian. Langka banget," bisik Maya lagi. "Aku cuma lihat doang, kok," kataku cepat, lalu mengambil nampan makanan. Lihat doang ya." Maya cengar-cengir. Kami duduk agak jauh dari tempat dia duduk. Tapi cukup bagiku untuk mengamati dari kejauhan. Kadang dia menatap kosong ke arah jendela. Matanya tampak berbeda. Seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Hari ini terasa aneh ya," kata Lina tiba-tiba sambil mengaduk es tehnya. "Aneh gimana?" tanya Maya. "Entahlah, aku merasa seperti ada yang tidak beres. Sejak tadi, sepertinya orang-orang agak tegang," lanjut Lina. Aku diam sejenak. Sekarang setelah dipikir, di koridor tadi aku sempat melihat seseorang jatuh dari sepeda motor kecil, dan tak ada yang membantunya. Semua orang tampak lebih sibuk dengan ponsel mereka, seperti sedang membicarakan sesuatu yang besar. Lalu kami mendengar suara bam. Seketika semua mata tertuju ke arah kaca besar kantin. Seseorang berlari dan menabrak kaca dari luar. Seorang laki-laki, pakaiannya berantakan, mulutnya berlumuran darah. Matanya, bukan mata normal. Senyap menyelimuti ruangan beberapa detik. "Lina," bisikku, merasakan tubuhnya sedikit gemetar di sebelahku. "Bukan aku ajakan yang lihat itu," tanya Maya pelan, mulai bangkit dari kursinya.
Lelaki di luar kaca itu menggeram, dan menabrak kaca sekali lagi. Kaca mulai retak. Aku menoleh ke arah senior yang tadi diam di sudut. Dia juga berdiri sekarang, wajahnya tegang, dan aku bisa lihat dia langsung menggenggam sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah tongkat besi. Lina berbisik ketakutan, apa yang sedang terjadi? Aku pun menelan ludah. Entah kenapa, aku merasa ini akan jadi hari paling panjang dalam hidupku. Sudut pandang Ayla. Aku memegang erat tangan Lina yang mulai berkeringat dingin. Maya di sebelahku berdiri sigap, menatap ke arah pria di luar kaca kantin yang terus menggeram dan menghantam dinding transparan itu. Dia sakit, tanyaku pelan. Bukan sakit biasa, jawab Maya sambil melirik sekeliling. Beberapa mahasiswa mulai berdiri panik, sebagian mengeluarkan ponsel, merekam kejadian aneh itu. Tapi aku justru menatap ke arah lain, ke arah sudut kantin. Dia masih di sana, senior itu. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini ekspresinya benar-benar berbeda. Bukan dingin, tapi tegang. Matanya memperhatikan pria luar itu dengan sangat fokus. Tangannya memegang tongkat besi, dan ia terlihat menggumam pelan. Dia tahu sesuatu. Ayla, suara Lina gemetar. Dia, matanya hitam semua. Aku menarik napas dalam. Rasanya dunia mulai berubah dalam hitungan menit saja. Sudut pandang senior, Rain. Aku sudah tahu hari ini akan datang. Aku tahu sejak 2 bulan lalu, sejak malam pertama aku dan Profesor Liem mengamati reaksi biokimia dari virus mutasi itu di dalam mikroskop tingkat tinggi di laboratorium F. Aku tahu sejak kami menerima sampel dari luar negeri, dikirim rahasia oleh jaringan kecil peneliti independen yang sekarang mungkin sudah tidak hidup lagi. Virus itu bukan hanya menyerang tubuh. Ia menghancurkan kendali, mengubah sistem saraf pusat, menyulut dorongan lapar terus-menerus, menghapus batas antara manusia dan binatang. Tapi yang paling aneh, virus itu bereaksi buruk terhadap sinar matahari langsung. Saat sinar UV menyentuh jaringan kulit yang terinfeksi, sel-sel terpicu degenerasi hebat. Aku dan profesor menyebutnya efek ejeksi cahaya. Hari itu, di lab bawah tanah yang tersembunyi di balik ruang pendingin tua, aku melihatnya langsung. Sinar matahari bisa menyiksa mereka, ujar Profesor Liem dengan senyum getir saat pertama kali melihat percobaan berhasil. Bukan hanya menyiksa, tambahku, mereka menggeliat seperti terbakar. Tapi kenapa tidak langsung mati? Kita belum tahu, tapi itu titik lemah mereka. Catat itu, Rain. Cahaya adalah kunci. Cahaya adalah harapan. Aku mencatat itu. Malam demi malam aku telan data dan hipotesis. Aku tidak tidur. Hidup di antara laporan, tabung reaksi, dan rasa takut. Hari ini, aku tahu dari perubahan suhu tubuh pasien yang kami amati kemarin, dari kecepatan penyebaran baru yang tak terkendali, bahwa hari ini virus telah bocor. Entah siapa, atau bagaimana. Tapi sudah terjadi. Dan sekarang, aku menatap langsung ke wajah pertama yang berubah di luar kaca kantin. Dia terinfeksi penuh. Aku melihat sekeliling kantin. Mayoritas tidak siap. Mereka akan panik, akan bingung. Beberapa malah akan mencoba menyentuh, menolong. Itu yang berbahaya. Aku menatap ke arah gadis yang selalu duduk di barisan tengah kelas biologi dasar. Ayla, kalau aku tidak salah ingat, selalu tersenyum, tapi tatapannya tajam ketika dosen menjelaskan sesuatu. Dia punya 2 teman dekat, yang satu terlihat sangat sehat, yang satu terlihat rapuh dan pucat. Aku harus segera ke lab, gumamku. Tapi sesuatu dalam diriku menolak pergi begitu saja. Aku tidak bisa meninggalkan mereka, terutama gadis itu. Rain, suara Profesor Liem di pikiranku seperti gema. Kau harus memilih, menyelamatkan data atau menyelamatkan mereka. Vaksin tidak bisa kau ciptakan sendirian. Tapi jika orang-orang ini mati, dunia tak akan peduli teori kita. Aku mengepalkan tangan. Kaca mulai retak semakin parah.
Aku melihat sinar matahari dari langit-langit kaca menyentuh sebagian lengan pria itu. Perlahan kulitnya tampak mengelupas, mengejang, dan mengecil seperti terbakar dari dalam. Itu benar. Cahaya adalah jawabannya. Aku menarik napas panjang. Tongkat besi di tanganku terasa lebih berat sekarang. Waktu mereka tidak banyak. Dan waktu untukku, lebih sedikit lagi. Sudut pandang Ayla. Aku berdiri mematung, masih menggenggam erat tangan Lina, sementara Maya sudah setengah maju ke depan seperti siap menyerang. Tapi mataku tak lepas dari pria yang terus menggeram di luar kaca kantin. Tangannya berdarah, wajahnya liar, dan matanya benar-benar kosong. Hitam, gelap, seperti bukan manusia lagi. Jantungku berdegup keras, tapi bukan hanya karena takut. Aku sudah tahu. Atau setidaknya, aku pernah membaca tentang ini. Di malam ketika aku tidak bisa tidur, saat Lina opname dan Maya pulang larut setelah latihan bela diri, aku iseng menjelajah internet. Bukan media sosial atau blog biasa. Tapi tempat yang orang bilang tidak boleh dikunjungi, dark web. Aku tidak paham semuanya. Tulisannya kabur, banyak simbol, istilah asing. Tapi ada satu artikel yang terekam jelas di pikiranku, satu halaman yang membicarakan sesuatu yang waktu itu kuanggap cuma konspirasi. Infeksi GNS23 ditandai dengan kehilangan fungsi kognitif, agresi ekstrim, dan kebutuhan mendesak terhadap jaringan hidup. Tes vaksin masih rahasia. Terhubung ke jaringan lapis 3. Jangan dipercaya siapapun. Aku waktu itu cuma menatap layar sambil berpikir, zombie. Serius. Tapi sekarang, berdiri di kantin yang dikelilingi dinding kaca dan sinar matahari yang hangat, aku tahu itu bukan khayalan. Pria itu menabrak kaca sekali lagi, dan kali ini, mulai berdarah dari dahinya. Tapi dia tidak berhenti, tidak mengerang kesakitan. Justru tersenyum, miring. Ayla, bisik Lina. Tubuhnya makin lemas. Aku hanya mengangguk pelan, mataku tak lepas dari luar. Itu bukan orang sakit biasa, gumamku. Apa maksudmu? Maya menoleh cepat. Ini, virus. Aku pernah baca. Virus yang bisa mengubah orang, jawabku. Suaraku pelan, tapi gemetar. Bukan cuma sakit, mereka jadi kelaparan. Gila. Maya mengerutkan alisnya. Lo serius? Kayak zombie-zombian gitu. Aku menoleh pelan ke arahnya. Iya, tapi bukan yang kayak di film. Ini nyata. Mereka masih hidup, tapi dikendalikan sesuatu. Pria itu menggeliat ketika sinar matahari menyentuh sebagian wajahnya. Kulitnya mulai keriput cepat, seperti terbakar dari dalam. Dia berteriak aneh, bukan seperti manusia. Dan untuk pertama kalinya, dia mundur satu langkah. Sinar matahari itu mengganggunya. Aku cepat-cepat mengingat artikel itu. Ada bagian yang menyebut istilah fotolisis instan terhadap jaringan terinfeksi. Paparan sinar UV alami menyebabkan disintegrasi lambat namun menyakitkan. Aku tahu kenapa dia mundur, kataku lebih cepat sekarang. Kenapa? Maya dan Lina serempak menatapku. Cahaya matahari. Itu satu-satunya yang bisa bikin mereka lemah. Lihat, dia mundur waktu kena sinar, jelasku sambil menunjuk ke pria itu. Tiba-tiba terdengar suara prak, kaca bagian atas retak. Ayla, kita harus keluar dari sini. Maya menarik tanganku. Tidak, aku menatap sekeliling. Kita tetap di tempat terang. Kita jaga supaya sinar tetap masuk. Jangan ke tempat gelap. Aku melirik ke sudut kantin. Dia, senior itu, masih di sana, tapi sekarang sudah berdiri. Tangannya menggenggam tongkat besi, dan dia mulai melangkah pelan. Bukan seperti panik, tapi seperti sudah siap. Mataku bertemu matanya untuk 1 detik, dan aku melihat sesuatu di sana. Ketenangan, tapi juga kesedihan. Dia tahu sesuatu, lebih dari siapapun di ruangan ini. Dan tiba-tiba, aku merasa mungkin aku harus mengikutinya.